Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi yang pertama ini, mungkin kita sudah sering mendengar ya, kurikulum 2013 untuk pendidikan anak usia dini. Namun, saya akan terus mengulang dan mengulang terus materi tentang ini, karena tetap saja banyak yang bertanya, seperti apa kurikulum 2013 di PAUD itu. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, terlebih dahulu kita harus memahami apa sih itu kurikulum 2013 PAUD. Kita lihat di slide ini bahwa kurikulum itu merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk dijadikan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, adapun kurikulum 2013 PAUD itu sendiri merupakan kurikulum yang berbasis kompetensi. Proses pembelajaran dilakukan diarahkan untuk tercapainya kompetensi sikap spiritual, sikap sosial, pengetahuan, dan keterampilan yang melibatkan 6 aspek perkembangan secara terpadu. Nah, kenapa dikatakan berbasis kompetensi? Karena seringlah kita mendengar tentang kompetensi inti, kompetensi dasar. Nah, hal ini akan kita pelajari. Untuk kurikulum 2013 tahun itu ada dua ya pedoman kita. Nah, yang pertama ini adalah Permendikbud nomor 146 nomor tahun 2014 tentang kurikulum 2013 pendidikan anak usia dini. Nah, ini adalah pedoman kita yang pertama. Apa sih isi dari Permendikbud nomor 146 tahun 2014 ini? Kita lihat. Nah, bahwa ada kerangka dasarnya, ada struktur kurikulumnya. Nah, kita mau lebih tuntas ya membahas salah satu isi dari Permendikbud ini. Ya, kita fokus ke sini bahwa struktur kurikulum 2013 PAUD merupakan pengorganisasian muatan kurikulum, kompetensi inti atau biasa disebut KI, kompetensi dasar atau biasa disebut KD, dan lama belajar. Bagaimana muatan pendidikan PAUD ini? Ya, tentunya muatan kurikulum ini terdapat 6 aspek. Nah, kita biasa mendengar ada 6 aspek perkembangan. Apa itu? Nah, ini harus kita pahami. Nilai agama moral, fisik, bahasa, kognitif, sosial emosional, dan seni. Nah, ini adalah muatan kurikulum untuk anak usia dini. Nah, kalau kurikulum lama itu ya saya menyinggung sedikit ya. Permen 58 itu terdiri dari 5 aspek saja. Nah, kalau kuat 13 PAUD ini sudah ada 6 aspek ya. Oke, kita lanjut. Untuk yang kedua, landasan kita mengacu ke mana kurikulum 2013 ini, kita mengacu ke Permendikbud RI nomor 137 tahun 2014. Tadi nomornya 146. Nah, yang kedua ini adalah nomornya 137 yang berisi tentang standar nasional PAUD. Nah, jadi ada standar nasional PAUD ya yang kita jadikan pedoman dalam menyusun kurikulum ini. Nah, nanti ini ada di lampiran 1. Apa saja isinya? Nah, ada kan tadi lingkup perkembangan. Nah, setiap usia memiliki tingkat pencapaian perkembangan tersendiri. Ada untuk usia 3 bulan sampai kepada usia 5 sampai 6 tahun. Nah, jadi ini nanti ada kalau kita membuka Permendikbud ini itu terdiri dari ini yang saya tampilkan ini adalah untuk kelompok usia lahir sampai 12 bulan. Nah, nanti juga ada usia 23, kemudian 34, kemudian 4 sampai 5 dan 5 sampai 6.
Ini hanya secara garis besarnya saja yang saya jelaskan. Nah, sekarang kita mau tahu dulu. Dari tadi kita menyebutkan kompetensi inti. Apa sih kompetensi inti itu? Nah, kompetensi inti K13 PAUD ini adalah gambaran pencapaian standar tingkat pencapaian perkembangan anak pada akhir pelayanan PAUD usia 6 tahun. Jadi, inilah gambaran untuk penyampaian STTPA anak. Jadi, kalau biasa mendengar STPPA, itu adalah ringkasan dari standar tingkat pencapaian perkembangan anak. Itulah KI. Terus, KI itu ada berapa? Nah, KI ini ada 4. Ada KI 1, KI 2, KI 3, dan KI 4. Nah, ini merupakan dasar bagi para pemula yang mau belajar tentang K13 PAUD ya. Kita lihat dulu. KI 1 itu isinya apa? Nah, KI 1 itu merupakan menerima ajaran agama yang dianut. Jadi ini sifatnya religius ya KI 1. KI 2. KI 2 itu adalah menerima perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif, dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai dan toleran pada orang lain, mampu menyesuaikan diri, tanggung jawab, jujur, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan teman. Nah, KI 2 ini kita kenal dengan istilah sikap sosial. Jadi lebih kepada sosialnya. Nah, selanjutnya kita di KI 3. Apa sih isi KI 3? KI 3 itu adalah mengenali diri, keluarga, teman, pendidik, lingkungan sekitar, agama, teknologi, seni, dan budaya di rumah. Tempat bermain dan satuan PAUD dengan cara mengamati dengan indera, seperti melihat, mendengar, menghidu, merasa, meraba, kemudian menanya, mengumpulkan informasi, menalar, dan mengkomunikasikan melalui kegiatan bermain. Inilah KI 3. Jadi biasa kita kenal dengan pengetahuan. Jadi dia lebih kepada pengetahuan anak. Selanjutnya adalah KI 4. KI 4 itu menunjukkan apa yang diketahui, dirasakan, dibutuhkan, dan dipikirkan melalui bahasa, musik, gerakan, dan karya secara produktif dan kreatif, serta mencerminkan perilaku anak berakhlak mulia. Nah, KI 4 ini biasa dikenal dengan keterampilan. Jadi lebih kepada keterampilan. Kalau KI 3 hanya pengetahuannya saja, nah kalau KI 4 ini lebih kepada keterampilan. Makanya 3 dan 4 ini sering berpasangan. Jadi kalau menulis KD-KD itu 3 misalnya 3.1 pasti berpasangan dengan 4.1. Jadi tidak terpisahkan karena antara teori dan praktek memang harus seiring. Jadi kalau KI 3 itu hanya kepada pengetahuan, sedangkan KI 4 adalah keterampilan. Jadi pengetahuan dan keterampilan harus selalu seiring. Ya, kita lanjut. Sekarang kita sudah pelajari, tadi kita sudah pelajari kompetensi inti. Nah, sekarang kita mau mempelajari kompetensi dasar. Apa itu kompetensi dasar? Yaitu tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, tema pembelajaran, dan pengalaman belajar yang mengacu pada kompetensi inti. Nah, rumusan KD dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik dan kemampuan awal anak serta tujuan setiap program pengembangan. Jadi seperti itu kompetensi dasar ya. Jadi merupakan tingkat kemampuan. Jadi berdasarkan usianya, berdasarkan karakteristiknya, tapi tetap mengacu kepada kompetensi inti. Nah, kita lihat di sini ada namanya kesimpulan KD. Kesimpulan dari kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, KI 1 ya biasa dikenal dari tadi KI 1 adalah sikap religius. Nah di dalam
sini kita mau lihat sikap religius itu kan ada dua, yaitu 1.1 adalah iman, 1.2 adalah syukur. Kenapa di awalnya harus diberikan 1? Untuk menandakan bahwa dia masuk dalam KI 1. Nah, ini kan KD, jadi KD itu turunan dari kompetensi inti. Jadi disebutnya 1.1 iman, 1.2 adalah syukur. Itu KI 1. Sekarang kita masuk di KI 2. Di sini ya KI 2-nya. Iya. Untuk KI 2 di sini kita melihat ya. KI 2 ini ada berapa ya? Nah, KI 2 ini ada, kita lihat ke bawah, ada 14 kompetensi dasar. Apa saja? Nah, kalau kita mau menyebutnya, karena ini adalah 2, berarti awalannya harus 2. Jadi 2.1 adalah hidup sehat. Lihat lagi 2.2 adalah ingin tahu. 2.3 kreatif. Dan seterusnya sampai 2.14 masuk ke dalam rendah hati dan santun. Nah, selanjutnya kita melihat KI 3 dan 4. Nah, kita lihat di sini berpasangan ya, 3 dan 4-nya berpasangan. Nah, untuk membaca kompetensi dasar, saya contohkan di sini. Jadi di awalnya kan 3. Jadi 3, misalnya kita 3.1, seperti ini nanti cara menulisnya. Terus garis datar 4.1. Dia masuk kategori adalah ibadah sehari-hari. Nah, kemudian 3.2, 4.2 masuk dalam perilaku baik. Kemudian 3.3, 4.3 masuk dalam anggota tubuh. Sampai seterusnya ke bawah. 3.15 harus berpasangan dengan 4.15. Jadi khusus untuk KI 3 dan KI 4 itu senantiasa berpasangan antara 3 dan 4. Iya, jadi seperti ini. 3.15 tentunya berpasangan dengan 4.15. Jadi seperti ini ya cara membaca KD-nya. Kita lanjut. Nah, ini apa lagi? Ini tabel apa lagi? Nah, KD-KD yang sudah disimpulkan tadi diturunkan lagi masuk ke dalam 6 aspek. Nah, kita lihat di sini. Untuk nilai agama moral, KD yang masuk adalah 1.1 adalah iman, 1.2 adalah syukur, yang tadi itu 3.1, 4.1 adalah ibadah sehari-hari, 2.13 jujur, kemudian terakhir adalah 3.2, 4.2 adalah akhlak mulia. Jadi seperti itu cara membaca kompetensi dasar. Ini adalah merupakan kesimpulan ya, biar ibu guru atau bapak guru lebih mudah mengingat kompetensi dasar ini. Begitu pula seterusnya. Ini FM dibacanya adalah fisik motorik. KD apa yang masuk di fisik motorik? Adalah ialah 2.1 atau hidup sehat. Contoh ya. Sekarang masuk di KG. KG itu adalah kognitif. Kompetensi dasar apa saja yang masuk dalam kognitif? Ini dia. Contoh 2.2, dia masuk ke dalam kategori ingin tahu. Nah, begitu pula di BHS atau bahasa ya. Contohnya adalah 2.14 masuk ke dalam santun. Nah, ini berbahasa yang santun. Sosial emosional, ini ya SE. Ini bukan gelar ya SE, tapi sosial emosional. Contohnya adalah 2.5. Ya, 2.5 masuk dalam kategori percaya diri. Dan yang terakhir adalah seni. Seni masuk kategori 2.4, yaitu estetis. Jadi dan seterusnya. 3.15, 4.15 ya. Merupakan karya dan aktivitas seni. Kayak tadi dikatakan bahwa 3 dan 4 itu tidak terpisah nih. 3, nih 4. Jadi di mana ada 3, di situ ada 4. Ya.
Nah, sekarang kita masuk ke dalam materi pembelajaran. Nah, untuk materi pembelajaran ini, kita melihat di sini di kolom ini ada usia yang dibedakan. Di sini ada usia 23 tahun, 34, 45, dan 56. Ini adalah referensi panduan dari buku ya. Nah, untuk materi pembelajaran ini tetap ada, kita cek dulu di kolom pertama, ada yang namanya program pengembangan. Nah, program pengembangan ini tadi yang disebut sebagai 6 aspek. Karena ini cuma contoh ya, ini nilai agama moral. Kemudian kompetensi yang dicapai. Artinya, KD apa yang masuk ke dalam nilai agama dan moral. Nah, ini kolom selanjutnya 2, 3, 4, 5, 6 adalah disesuaikan antara materi yang sesuai usianya, ada yang usia 23, itu tentunya berbeda materi antara 23, 34, 45, dan 56. Mungkin ada persamaan sedikit tapi tetap ada perbedaannya. Nah, kalau yang tadi kalau yang tadi itu kan masih bersatu dalam kolom. Nah, kalau yang ini saya pisah-pisahkan. Jadi ini khusus 34 tahun, kemudian ada khusus 56 dan ada khusus 45. Tergantung usia kelompok berapa yang kita layani. Nah, ini adalah contoh-contoh cara mengisi format untuk membantu kita dalam hal membuat perangkat. Ini contoh saja. Kalau misalnya aspek perkembangan kognitif, tadi apa yang masuk? Kita cek tadi di tabel, maka kita mendapatkan memiliki perilaku yang mencerminkan sikap kreatif. Nah, materinya apa? Nah, kita tulis ini pembiasaan eksplorasi lingkungan. Apa rencananya? Nah, rencananya membuat hand sanitizer. Jadi seperti itu kita mengenal kurikulum. Nanti video berikutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana sih muatan materi itu. Ya. Oke, mungkin sampai di sini penjelasan saya.